warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rosafitri, NIM 2021222815. Saya dari program studi akuntansi angkatan 2021. Pada hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Ilmu Teknologi Terhadap Pendidikan di Indonesia. Namun sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fitra Nyansal, SPD MPD selaku dosen. Oke, sekarang kita lanjutkan presentasi ini. Adapun presentasi yang saya akan bawakan hari ini meliputi pendahuluan, metode, dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Bab 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, budaya, seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam pendidikan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberi manfaat yang positif bagi beberapa kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta memberikan berbagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang informasi, kita sudah banyak menikmati manfaat yang didapat dari inovasi-inovasi yang dihasilkan. Namun, selain manfaat positif, teknologi juga dapat memberi dampak buruk apabila tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, rancangan yang digunakan adalah metodologi yang berdekatan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami atau natural setting. Sebagai sumber daya langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa, induktif, dan makna. Setiap penelitian selalu bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru tentang ilmu tertentu. Pembahasan, yaitu perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaraan, dan penyajian informasi. Jika dilihat pada saat ini, perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa memiliki dampak yang positif, karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibanding dengan cara yang berkembang sebelumnya. Selain metode pembelajaran jarak jauh, masih banyak metode-metode lain yang sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Antara lain dengan adanya modul-modul pembelajaran gratis yang tersedia, portal pembelajaran online, dan masih banyak lainnya. Pengaruh positif teknologi terhadap dunia di Indonesia yaitu munculnya media massa, khusus media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu ada pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. 4. Adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Kelima, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Adapun pengaruh teknologi terhadap dunia pendidikan di Indonesia, selain dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek, ada juga dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan iptek dalam proses pendidikan, antara lain yaitu 1. Sebuah siswa menjadi malas belajar. Dengan adanya peralatan yang dapat memudahkan siswa dalam internet, laptop, dan jejaring internet sering membuat siswa menjadi malas belajar, dan seringkali di antara mereka yang waktunya untuk internetan hanya untuk bersenang-senang. Kedua, pelanggaran asusila. Kita dengar di berita-berita di mana terjadi pelaku pelanggaran asusila dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pelajar lainnya. Ketiga, munculnya media massa, khususnya menjadi media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang digunakan oleh pelajar. Keempat, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi malas. Kelima, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Keenam, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dan yang terakhir, adanya sistem pengelolaan data yang menggunakan teknologi. Penutup atau kesimpulan dari materi tersebut yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu berkembang. Bahkan pada saat ini, perkembangan teknologi berlangsung dengan pesat. Perkembangan ini bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan dalam hitungan jam, bahkan menit ataupun detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu.
Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai di kehidupan yang dianut pada masyarakat kita. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperkecil dampak negatifnya. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.